sana. Aku ke arah sini bukan karena tak cinta, tapi mimpi harus dijalani. Selamat jalan sayang, hati-hati di jalanmu. Ingat aku di sini menunggu pulangmu. Beda kota, beda waktu. Dengan Kasbi ini membuktikan bahwa aku mencintai Melisa. Pegang erat janjiku, takkan hilang. Selamat jalan sayang, hati-hati di jalanmu. Ingat aku di sini menunggu pulangmu. Kita berpisah untuk bertemu, lebih kuat dari sekarang. Jaga hati Wajib melaksanakan sholat 5 waktu. seperti aku menjaga. Itu 3 loh. Iya, maaf Pak, maaf Pak. Kita satu lagi. Kita berpisah untuk bertemu, lebih kuat dari sekarang. Jaga hatimu untukku, seperti aku menjagamu. Raka, baca. Mulai besok, Abi mau kamu masuk dalam pesantren. Pesantren? Pesantren mana? Inukum Sultan. Raka itu musisi. Raka nggak mau masuk pesantren. Raka, Kamu mau kemana, Raka? Raka itu nggak mau masuk pesantren Mi. Tapi Abi maksa. Tapi kan niat Abi baik, supaya kamu menjadi anak yang lebih baik lagi. Tapi Raka nggak mau Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya siapa Pak? Saya mau jadi Ustaz Rehan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya Ustaz.
Ya, ada perlu apa ya, Pak? Ini Ustadz, saya mau mendaftarkan anak saya Raka. Anak ini ganteng, tapi tingkahnya, aduh, jadi beban lagi ini kayaknya. Banyak kali lah gaya Ustadz ini. Bisa, Pak. Kira-kira apa aja prosedurnya ya Ustadz? Yang pertama, semua santri itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. 5, itu 3 Oh, enggak. Maaf, Pak. Baru selanjutnya semua santri itu harus disiplin, Pak. Dan selanjutnya semua santri itu wajib mengikuti peraturan pesantren. Gimana, Raka? Apakah kamu sanggup? Ya nantilah. Gimana, Pak? Saya percayakan anak saya Raka untuk dididik di pesantren ini Ustadz. Oke, siap, Pak. Kalau begitu Ustadz, saya izin pamit. Terima kasih Ustadz. Oke, siap. Sama-sama, Pak. Izin, Pak. Terima kasih Ustadz. Oke, siap, Pak. Tempat ini terasa memuakkan, sepi, gelap, yang hanya terdengar nyanyian-nyanyian jangkrik. Rasanya aku tidak kuat lagi. Malam ini akan kutinggalkan pesantren ini. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ada apa nak? Itu Ustaz, si Raka, dia kabur Ustaz. Kabur. Iya Ustaz, sekarang dia lagi ada di belakang Ustaz. Astagfirullahaladzim. Anak ini. Hei, Raka! Apa-apaan kamu? Mau kemana? Kumpul Ustadz, gak betah di sini. Di sini kamu. Kamu harus tenang, Raka. Kamu harus sabar. Suatu saat, pasti akan kamu temukan ketenangan itu. Udahlah, Raka. Lebih baik kamu urungkan niat kamu untuk pulang. Ayolah, Raka. Daripada kamu lari, lebih baik kita melaksanakan sholat, Raka. Baik Ustadz. Hamparan lusuh penuh cerita, debu waktu menyelimuti makna. Di antara doa yang tak terucap, mencari jawab di setiap halaman. Hati rapuh di tengah kerinduan. Udah lama kali lah aku nggak sholat. Baru inilah aku coba sholat lagi. Apa diterima ini? Ah, coba aja lah. Duh, gak bisa ini kayaknya. Ah, coba sekali lagi lah. Duh, bisa nggak ya?
Coba aja lah. Kisah-kisah terjalin di tinta, tangis dan tawa jadi aksara, mengalir pelan seperti doa. Di sunyi malam ku mendengar bisikan lembut yang menawar, luka lama yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu ya Bima? Kamu ya datang? Sudah berkali-kali Ustaz bilang berantem terus. Kalian ini apa-apaan sih? Sudahlah, ayo besok lagi. Awas kalian berantem lagi ya. Ayo. Allahu Akbar. Aus Lena. Apa lagi? Allahu Akbar. Kali ini Ustadz mengajarkan tema cahaya di balik kitab. Apa itu cahaya di balik kitab? Nah, kita buka dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah, kita lihat bahwasannya cahaya di balik kitab itu merupakan hidayah yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang mau belajar atau menuntut Al-Quran. Karena mencapai hidayah dari Allah itu bukan hanya bilang, tetapi dengan cara kita untuk mendapatkannya. Hidayah itu apa? Hidayah itu merupakan salah satu petunjuk yang Allah berikan terhadap hamba-hambanya yang mau ingin bertaubat. Jadi makanya dari itu, marilah kita semuanya coba kita rangkum atau kita pelajarkan cahaya Al-Quran ini supaya kita mengerti konteks cahaya di balik kitab. Oke? Kenapa Raka? Ada mau bertanya, bagaimana sih cara melihat cahaya di balik kitab itu? Oh, cara melihat cahaya di balik kitab merupakan salah satu caranya, yaitu adalah berintrospeksi atau bermuhasabah diri. Kenapa dibilang bermuhasabah diri? Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah, fala tuzaku anfusakum wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang melihat seorang hamba-hambanya yang sedang memperbaiki dirinya. Maka dari itu, mempelajari sebuah Al-Quran itu hukumnya wajib.
Raka, kamu lagi apa? Lagi baca kitab. Aku lihat kamu banyak berubah ya. Iya. Kalau ada yang mau kamu tanyakan, kamu bisa diskusi sama aku. Boleh sih. Tapi jangan sampai jadi fitnah ya. Soalnya kita harus jaga jarak. Langit biru tapi mendung datang, hati tenang, tiba-tiba bimbang. Aku di sini, kau di sana, kita jauh tapi rasa Nisa, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. namun cinta tak pernah kecil. Kita beda tapi kita satu. Kamu bicara apa? Sebenarnya perasaan ini udah lama pendam. Perasaan. Perasaan apa? Perasaan cinta. Kamu serius? Iya, aku serius. Aku serius menyukaimu, Nisa. Aku menunggu kamu tenggelam. Ada jurang tapi ada jembatan. Jangan takut, kita bisa bertahan. Aku tahu jarak bisa menyiksa. Membuktikan bahwa mencintaimu, Nisa. Kita beda tapi kita satu. Seperti malam memeluk waktu. Kita jalan di arah yang lain, tapi hati tak pernah hilang lain. Aku tahu tapi kita. Apa? Kamu minta izin untuk mendekati Nisa? Iya, Ustaz. Boleh, tapi ada syaratnya. Apa, Ustaz? Kamu harus hafiz Al-Quran dalam libur 1 bulan ini. Gimana, Raka? Saya terima tantangan, Ustaz. Mulai dari sekarang, insya Allah saya bisa. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu. Mau ngapain lagi dari sini? Belum puas kalian ganggu aku? Rat, kami datang sini mau minta maaf samamu. Ya, Rat. Kami mau minta maaf samamu. Selama ini kami banyak salah samamu.
Akhirnya kau berteman juga Bima sama si Raka. Awas kau Raka, aku akan tetap berperhitungan. Raka, apa-apaan kamu? Kamu sudah mencuri HP Ustadz Ibrahim. Mencuri? Saya tidak mencuri, Ustadz. Kamu jangan berbohong, Raka. Saya tidak berbohong. Ustadz minta kamu jujur, Raka. Apa Ustaz? Saya yakin bosnya si Raka bukan pencuri. Saya benar-benar yakin. Nah, aku nanitikin. Ustadz, saya mau besok Raka harus dihukum. Baik. Ini hukuman untuk kamu, Raka. Bukan aku, Ustadz. Bukan aku yang melakukannya. Jujur, Ustadz. Sumpah. Demi Allah, bukan saya yang melakukannya. Sesungguhnya Allah melaknat seorang pencuri, lalu dipotong tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kamu itu tidak bersalah Raka. Kamu itu anak yang baik Raka. Kasihan kamu Raka. Sebenarnya aku tahu siapa pencurinya. Wah! Langit biru menyimpan rahasia. Kata-kata terbang tapi tak bersuara. Ada cinta, ada luka, tak terucap. Cinta dalam diam, siapa yang tahu? Hatiku bicara tapi tak pernah kau dengar. Diam-diam ku jaga, diam-diam ku rindu. Cinta ini milikmu, tapi kau tak pernah tahu. Bayanganmu menari di malam sepi. Aku menulis namamu di udara dingin, tapi angin membawa pergi semua mimpi. Kalau saja kau bisa membaca hati yang terluka. Cinta dalam